Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam acara doa pagi di hari yang baru pagi hari ini. Sebelum kita awali acara doa pagi, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami di sepanjang hari kemarin, dan pagi hari ini kami mau nikmati firman Tuhan, kami mau nikmati hadirat Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan berkati kami di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tema hari ini adalah tentang minyak narwastu. Saya bacakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada kepada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara, mengapa Maria mau menghabiskan minyak narwastu yang sangat mahal harganya? Maria memang ingin berbakti kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada Maria. Dan sebagai pengorbanan yang besar, dia tidak takut rugi dengan nilai minyak narwastu yang murni. Dia tidak merasa rugi menghabiskan sesuatu yang mahal untuk dipersembahkan kepada Yesus. Dan ini merupakan kesempatan untuk Maria mengungkapkan pengabdian kepada Yesus yang akan segera berakhir. Itu sebabnya Maria menggunakan kesempatan tersebut. Saudara, dalam pengabdiannya Maria kepada Tuhan merupakan satu teladan yang sangat tinggi nilainya dari apa yang diinginkan Allah bagi orang percaya. Ada orang yang iring Tuhan, ada orang yang berbakti kepada Tuhan, tapi tidak mau menyerahkan miliknya untuk Tuhan. Ada orang yang ingin berbakti menyenangkan Tuhan, tapi dia hanya memegang miliknya. Dia tidak ingin memberikan kepada Tuhan karena dia merasa rugi. Tapi beda dengan Maria, seorang wanita berdosa, dia merasa Tuhan sudah ampuni dia. Apa yang dia miliki yaitu minyak narwastu murni
Dan menurut Yudas Iskariot, minyak itu dapat dijual dengan 300 dinar, dan ini suatu nilai yang luar biasa besarnya. Tetapi Maria tidak merasa rugi karena dia tahu apa yang dia buat itu adalah untuk pengabdiannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa perbuatan kasih ini akan disebut di mana saja Injil diberitakan. Ayat 7 dan ayat 8 katakan, maka Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dalam Matius pasal 26 ayat 12 dan 13. Di situ Matius menulis, kata Yesus, dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara, tidak selalu kalau seorang berbuat baik akan dipuji oleh orang lain. Ada juga orang lain yang mengkritik. Ada juga orang lain yang membawa protes. Saudara-saudara, dan pada zaman Yesus tidak patut seorang perempuan menguraikan rambutnya di hadapan umum. Apalagi dengan rambutnya dia membersihkan kaki Yesus dengan minyak wangi dan menyambutnya dengan rambutnya. Ini adalah satu perbuatan yang tidak biasa di kalangan orang Yahudi, saudara. Yohanes menulis bahwa bau minyak itu semerbak sampai ke seluruh ruangan, bahkan sampai ke seluruh rumah itu. Nah, ketika seorang berbuat sesuatu yang baik, belum tentu orang lain setuju. Ada juga yang memprotes. Yudas adalah seorang yang mengkritik Maria. Dia katakan lebih baik minyak yang mahal itu dijual dan uangnya itu dibagikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, Yudas punya pikiran lain. Yang dipikirkan hanya keuntungan dari uang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria adalah berkorban, adalah memberi. Dan kalau Maria menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada Yesus, kasihnya tidak takut rugi. Tetapi Yudas bukan berbakti. Yudas adalah seorang yang sayang diri. Yudas seorang yang tidak mau rugi. Saudara, kalau Maria mau memberi minyak yang mahal kepada Yesus, maka Yudas hanya mengeluarkan sindiran. Yudas hanya mengeluarkan kritikan. Kalau Maria melayani, Yudas mengkritik. Perbuatan Maria akan dikenang oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Tetapi Yudas akan diingat sebagai seorang pengkhianat. Saudara, kisah Maria dan Yudas ini mengingat kita bagaimana hidup ini adalah kesempatan. Karena Yesus katakan, biarkanlah dia berbuat ini sebagai persiapan untuk penguburanku. Yesus dengan kata lain bahwa tidak lama lagi dia akan mati, dia akan dikubur. Dan ketika Yesus dikubur, murid-muridnya membawa rempah-rempah dan merempahi tubuh Yesus. Saudara, hidup ini kesempatan, bukan besok tetapi hari ini. Ambillah satu keputusan apa yang akan kita buat untuk Yesus, apa yang akan kita berikan untuk Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau Tuhan katakan apa yang dibuat oleh wanita ini akan dikenang, akan diingat di seluruh dunia ketika berita ini diinjili. Saudara, nah kita
belajar dari firman Tuhan, ketika kita berbuat baik kepada Tuhan, kita tidak diingat di seluruh dunia, tapi yang pasti Tuhan ingat. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan ingat. Apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Itu sebabnya jangan tunggu besok, tapi hari ini kita minta, Tuhan, berikan aku hati yang memberi. Berikan aku hati yang suka berkorban. Berikan aku hati yang berbakti kepada Tuhan. Dan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jangan takut rugi untuk melayani Tuhan. Tuhan katakan, orang yang mau membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan surga. Dengan kata lain, seorang yang mengikut Yesus, seorang yang mau melayani Yesus, tidak perlu ingat untung rugi. Yang pasti kita melayani Yesus perlu pengorbanan. Dan apa yang kita korbankan bagi Yesus, Yesus perhitungkan, dan kita tidak pernah rugi. Karena Yesus berikan kepada kita hidup yang kekal bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, dengan minyak narwastu murni yang diberikan kepada Tuhan oleh Maria, kiranya menjadi pelajaran buat kita bahwa kita tidak perlu merasa rugi memberikan waktu kita. Tidak perlu kita merasa rugi memberikan tenaga kita, pikiran kita, dan apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang, dan apa yang kita beri Tuhan pasti balas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan biar hari ini kita berdoa minta Tuhan pimpin kita. Tuhan berkati hari ini sehingga hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang sakit, kalau ada saudara-saudara yang susah, mari kita sehati, kita berdoa minta Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan kuatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan kami diingatkan supaya dapat berikan apa yang ada pada kami untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan semuanya, bahkan nyawanya Dia berikan kepada kami di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan Yesus, kita akan mati di dalam kebinasaan kekal. Tapi dengan pengorbanan Yesus, dengan kematian Yesus, maka Yesus menggantikan kematian kita dengan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jamah mereka yang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, kuatkan mereka yang lemah. Berikan ketetapan mereka yang bimbang, supaya mereka ambil tekad, ambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak takut rugi, tidak takut kehilangan sesuatu kalau kami berikan kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, rumah tangga yang hari ini Tuhan berkati. Kalau ada rumah tangga yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kalau ada saudara-saudara kami yang belum bekerja, Tuhan buka jalan dan berikan pekerjaan Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan pelihara kami, Tuhan tuntun kami, dan Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Dan biar kami memuliakan Tuhan, dan kami percaya tidak sia-sia kami memberikan sesuatu kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akhiri doa pagi, kami mengucap syukur Tuhan hadir
ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan, dan kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji, layak dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok hari dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati.